Langit di atas gunung Parakasih tak pernah biru. Kabut tebal menggantung seperti daging busuk yang menggumpal di udara. Jalan setapak menuju pos pertama berwarna coklat kemerahan, seakan dicat dengan tanah basah dan darah lama. Langkah kaki para pendaki berjumlah 10 orang memecah kesunyian, namun gema dari balik hutan selalu memantulkan jumlah yang berbeda. 10 orang mendaki, tapi selalu terdengar 11 langkah. Di balik rimbun pohon pinus mati, suara ranting patah terdengar seperti tulang remuk. Burung tak pernah berkicau di sini, hanya sesekali terdengar desir angin yang seperti bisikan. Pemandu lokal menolak menemani mereka, hanya meninggalkan peta dan peringatan yang tak disampaikan dengan kata-kata, hanya dengan sorot mata ketakutan. Di pos 2, seorang dari mereka merasa ada yang menyentuh pundaknya saat ia paling belakang. Ia menoleh dan tidak melihat siapapun. Tapi kamera GoPro-nya menangkap satu tangan pucat menjulur dari balik pohon. Saat mereka memutar ulang rekaman, bayangan ke-11 terlihat berdiri diam di kejauhan. Tak bergerak, hanya mengamati. Mereka mengira itu hanya pantulan atau efek kabut. Malam tiba lebih cepat di Gunung Parakasih. Langit menghitam seperti lubang tak berdasar. Tenda mereka dipasang dalam setengah lingkaran menghadap jurang sunyi. Api unggun menyala, tetapi cahayanya tak menjangkau lebih dari 1 meter, seperti ditelan sesuatu yang tak terlihat. Ketika mereka duduk melingkar, salah satu dari mereka menghitung 1, 2, 3, hingga 11. Ia membeku, ulang menghitung, tetap 11. Yang lain tertawa gugup, mengira ia salah lihat. Namun, dari sudut rekaman, bayangan di belakang tenda kelihatan bergerak seperti sedang ikut duduk. Angin malam menderu seperti jeritan jauh yang tertahan. Pohon berderak meski tak ada badai. Seorang pendaki mengaku mendengar suara anak kecil tertawa di balik semak. Yang lain bermimpi dikejar sosok hitam tanpa wajah dan terbangun dengan tanah di bawah kuku-kukunya. Seekor rusa melintas, matanya membiru, lalu roboh mendadak, darah mengalir dari mulutnya, meski tak ada luka. Mereka mulai membicarakan untuk turun keesokan pagi. Namun, malam semakin pekat dan suhu turun drastis. Tenda mereka berembun di dalam. Setiap kali salah satu dari mereka menyalakan senter, bayangan yang tercipta selalu lebih dari jumlah orang. Di tenda yang berkapasitas 2, satu orang mengaku merasa seperti dipeluk dari belakang sepanjang malam. Pagi harinya, ia ditemukan tidur sendiri, tapi dengan 2 bantal terpakai, dan sisa rambut panjang hitam kabut tak kunjung terangkat. Matahari hanya terlihat seperti titik mati di balik tirai kelabu yang tidak pernah robek. Langkah kaki mereka berat, bukan karena medan, tapi karena udara yang seperti menekan tulang. Salah satu dari mereka muntah darah. Yang lain mulai tertawa tanpa sebab, kemudian menangis seperti anak kecil. Teriakan terdengar dari belakang, tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa, hanya jejak kaki tambahan yang melingkar ke arah tenda. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai melengkung aneh. Daunnya hitam, bergetar tanpa angin. Di batangnya terbentuk pola seperti wajah-wajah manusia sedang menjerit. Langit tetap kelabu, jam tidak bergerak, waktu tak berjalan. Tenda mereka kini tampak lebih banyak dari semestinya. Ada satu tenda tambahan yang tak dimiliki siapapun. Di dalamnya, sleeping bag terbuka dan api unggun menyala sendiri. Seolah seseorang baru saja keluar dan belum kembali. Mereka mulai melihat satu sama lain dengan curiga. Malam kedua lebih sunyi, tapi bukan damai, melainkan kematian yang menunggu. Suara desahan terdengar dari dalam kantong tidur. Salah satu dari mereka hilang lagi. Yang tersisa mulai mendengar nama. Mereka dipanggil dari luar tenda.
dengan suara yang sangat mirip milik teman yang hilang. Bayangan ke-14 kini bukan hanya bayangan. Ia muncul sebagai sosok tinggi dengan tubuh panjang tak wajar dan kulit pucat membiru seperti mayat. Ia berdiri di antara mereka, namun tidak ada yang bisa mengingat kapan ia mulai ikut. Ia hanya diam, memandang mereka, meniru gerakan mereka. Ia tidak berbicara, ia hanya ada. Suasana menjadi ruang yang terdistorsi. Setiap langkah terasa seperti berjalan dalam lingkaran. Pos yang sama mereka lewati 2 kali, padahal kompas menunjukkan arah berbeda. Salah satu dari mereka mencoba turun lebih dulu, tapi kembali dari arah yang berlawanan. Dengan mata yang tak berkedip dan bibir terkunci. Ia hanya menulis, "Kita sudah terlambat." Setiap malam, tubuh mereka semakin lemas. Cermin kamera menangkap wajah mereka seperti bukan lagi milik mereka sendiri. Mata mereka memerah, bayangan mereka mendahului mereka. Suara tawa bayi mulai terdengar, bersahutan dengan tangisan nenek-nenek. Waktu menjadi melengkung. Satu dari mereka tertidur hanya untuk bangun dalam posisi berdiri di pinggir jurang, tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Gunung Parakasih telah menelan mereka, dan kini mereka hanya bisa menunggu siapa yang akan menjadi pengganti. Mereka kini tinggal 5 dari 10, tapi bayangan tetap 14. Tidak pernah berkurang, selalu ada lebih. Salah satu dari mereka, pendaki tertua, mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Ia menggali tanah di bawah tenda, menemukan tulang kering manusia. Bukan tua, tapi masih berdarah. Ia tertawa dan berkata, "Mereka sudah di sini sebelum kita lahir." Seseorang mulai menulis simbol di pohon. Simbol yang muncul kembali di tubuhnya. Luka berbentuk spiral, membentuk angka. Satu persatu tubuh mereka berubah. Kulit menipis, urat terlihat. Mulut kering seperti tertarik ke dalam. Mereka menemukan batu besar di tengah jalur setapak. Batu itu memiliki ukiran 14 wajah, semuanya sama seperti mereka. Batu itu berdarah saat disentuh. Batu itu berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Salah satu dari mereka menghilang saat mencoba memecahkannya. Hanya sarung tangan yang tersisa, masih hangat. Bayangan ke-14 kini bisa disentuh. Ia muncul di tengah malam, membungkuk ke arah salah satu dari mereka, dan mencium keningnya. Orang itu tidur dan tak pernah bangun. Tubuhnya kaku, tetapi wajahnya tersenyum. Namun, dalam rekaman video malam itu, tubuhnya terlihat duduk, membuka mata, dan berjalan masuk ke hutan. Salah satu dari mereka menemukan catatan lama di dalam rongga pohon. Catatan itu berasal dari pendaki 10 tahun lalu dengan tulisan penuh darah. "Kami hanya 10, tapi pulangnya selalu 14. Mereka kini sadar, gunung ini butuh kuota. Bukan hanya korban, tapi keluarga. Satu roh menjadi banyak, satu yang hilang akan membelah dirinya menjadi 4. 14 jiwa yang terjebak, yang selalu mencari pendaki baru untuk dijadikan bayangan berikutnya. Mereka mencoba kabur, tapi jalur sudah tidak nyata. Mereka berputar dan kembali ke tempat semula. Langit kini berwarna merah darah. Bayangan-bayangan mereka tidak lagi mengikuti, tapi memimpin. Mereka tidak sadar. Mereka sudah mulai berjalan di belakang bayangan mereka sendiri. Mereka tinggal 3. Tubuh mereka gemetar, mata cekung, suara tercekat. Bayangan ke-14 kini berjalan di depan mereka, memimpin ke arah puncak yang tak pernah mereka rencanakan untuk capai. Langkah demi langkah, seperti mimpi buruk yang terulang. Setiap pohon yang mereka lewati berubah bentuk. Dari batang biasa menjadi siluet manusia terikat. Tanah memerah. Langit gelap, tetapi bulan tidak pernah muncul. Suara mereka hilang. Mulut mereka bergerak, tapi tak ada suara keluar.
Hanya suara nyanyian dari kejauhan dengan lirik yang sama berulang. 14 jiwa, 1 tak pulang, 3 melihat, 1 menghilang. Mereka sampai di puncak. Tapi puncaknya bukan tanah, melainkan altar dari tengkorak yang disusun rapi dalam lingkaran. Bayangan ke-14 berdiri di tengah. Ia membuka matanya. Tak ada bola mata, hanya lubang hitam dalam. Salah satu dari mereka menyerbu, mencoba membakar tubuh makhluk itu. Api menyala, tapi hanya membakar dirinya sendiri. Ia meleleh dalam jeritan, tubuhnya menguap menjadi kabut. Dan bayangan ke-14 bertambah 1. Kini ada bayangan ke-15 yang tersisa berlutut, menangis tanpa air mata. Tubuh mereka perlahan menghitam, mengeras. Mereka menjadi batu, menjadi patung di antara altar, menjadi penunggu jalur berikutnya. Dan di bawah gunung, 10 pendaki baru bersiap naik. Langit mulai mendung, kabut perlahan turun. Dan di kamera ponsel yang mereka ambil selfie bersama, sudah terlihat bayangan ke-14 berdiri di belakang mereka.